Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar materi lanjutan dari model atom yang videonya sudah saya share pada minggu sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran atau pembelajaran tentang atom, yakni pada subbab nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dan juga ada lagi massa atom relatif. Oke, mari kita simak baik-baik pembelajaran video tentang materi struktur atom berikut ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang disampaikan pada saat ini bisa diterima dengan baik. Amin. Baik, saya lanjutkan untuk materi pertama, subbab pertama, yakni tentang nomor atom. Sebelum kita masuk ke dalam nomor atom, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya dengan tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini adalah kelompok-kelompok unsur yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik atau sifat-sifat secara periodik ya yang dimiliki oleh unsur-unsur. Jadi tabel periodik ini atau sistem periodik ini sudah disusun dengan sedemikian rupa, disesuaikan dengan karakteristiknya. Nah, kita bahas tentang informasi saja, ya, informasi yang ada di dalam tabel periodik unsur. Apa saja yang dapat kita peroleh ya dari tabel periodik unsur? Nah, yang pertama di sini kita bisa mengetahui simbol-simbol atom atau simbol-simbol unsur. Kemudian ada nama-nama unsur. Kemudian ada nomor atom dari suatu unsur. Kemudian nomor massa dari suatu unsur. Dan juga ada sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok unsur. Seperti ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh satu di sini. Di sini adalah unsur Fe ya. Di sini simbol Fe ini menunjukkan bahwa ini adalah simbol unsurnya, yakni unsur Fe. Nama unsur tersebut adalah besi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris adalah iron. Sedangkan dalam bahasa Latinnya adalah ferrum ya. Jadi pengambilan pengambilan simbol ya, tulisan simbol itu berdasarkan nama Latin, tapi kita juga harus mengenal nama-namanya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Oke, ini adalah simbol, ini adalah nama unsur. Kemudian angka bulat, ini ada di pojok kanan atas, 26, ini adalah nomor atom, sedangkan angka yang ada desimalnya ya di pojok kiri, ya ini adalah nomor massa. Oke, jadi itu sekilas info tentang informasi yang bisa kita peroleh tentang unsur di dalam sistem periodik unsur. Oke, kita masuk ke nomor atom. Apa itu nomor atom? Nah, nomor atom atau dalam simbolnya adalah Z itu merupakan jumlah dari partikel proton di dalam sebuah atom ya. Jadi misalnya suatu atom mempunyai nomor atom 26 seperti Fe tadi. Maknanya adalah atom Fe itu memiliki proton sebanyak 26 seperti itu ya. Oke, jadi jumlah proton itu identik atau sama dengan nomor atom, begitu pula sebaliknya. Nah, atom itu bisa berada pada kondisi netral atau tidak bermuatan atau pada kondisi bermuatan yang disebut sebagai ion. Nah, untuk menentukan ya, jumlah proton ya di dalam sebuah atom yang netral ya itu sama dengan
jumlah dari nomor atomnya ya. Oke, nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah proton sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom sendiri yang menyatakan bahwa itu adalah jumlah proton, itu juga dapat merepresentasikan jumlah elektron yang ada di dalam sebuah atom. Nah, pada atom netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Kita tahu ya bahwa proton adalah partikel atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron adalah partikel atom yang bermuatan negatif. Jadi, bila pada atom netral, ya, atom netral pasti dia memiliki muatan sama dengan 0. Artinya, jumlah positif dengan jumlah negatif itu sama. Sehingga apabila pada atom netral jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Tapi berbeda jika suatu atom itu bermuatan, bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif yang disebut sebagai ion. Nah, untuk menghitung jumlah elektron dari sebuah ion, maka kita tidak bisa menggunakan prinsip yang sama seperti pada atom netral. Nah, kita harus hitung dulu berdasarkan rumusnya bahwa jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton dikurangi muatan atomnya. Misalnya Na+, berarti atom tersebut memiliki muatan positif 1. Atau misalnya Mg2+, berarti memiliki muatan positif 2. Atau Cl- memiliki muatan -1. Atau O2- memiliki muatan negatif 2. Jadi nanti untuk menentukan elektron dari sebuah ion, ya, caranya adalah jumlah proton dikurangi muatan. Oke, seperti itu. Atau nomor atom dikurangi muatannya. Nah, pembagian namanya untuk ion yang memiliki muatan positif bisa disebut sebagai kation. Nah, sedangkan ion yang memiliki muatan negatif disebut sebagai anion. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke nomor massa. Nomor massa itu mewakili jumlah proton dan juga jumlah neutron. Karena kita tahu bahwa massa dari neutron atau massa dari proton itu sama. Jadi antara proton dengan neutron massanya sama atau sebaliknya ya. Antara neutron dengan proton juga massanya sama. Jadi massa dari suatu atom itu diwakili oleh jumlah proton dan juga jumlah neutron. Oke, itu adalah nomor massa. Nomor massa itu ada yang ada di atas kiri ini yang nilainya ada koma-komanya. Ini adalah nomor massa ya. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke notasi unsur. Cara menuliskan lambang unsur beserta nomor massa dan juga nomor atomnya. Kita gunakan notasi unsur seperti ini ya. X besar ini adalah lambang unsur ya. A di kiri atas ini adalah nomor massa, sedangkan Z di kiri bawah ini adalah nomor atom. Ingat ya bahwa nomor atom itu merepresentasikan jumlah proton, sedangkan nomor massa itu adalah merepresentasikan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oke, di sini ada contohnya. F unsur fluor mempunyai massa 19 dan nomor atom 9. Ingat ya bahwa nomor atom adalah jumlah proton, sedangkan nomor massa adalah jumlah neutron. Oke, kemudian kita analisis juga unsur F ini bermuatan atau tidak ya. Atom F ini bermuatan atau tidak. Ternyata di sini tidak ada tanda negatif ataupun tanda positif, menunjukkan bahwa atom F ini tidak bermuatan seperti itu. Oke. Terus kita tentukan jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya pasti sama dengan nomor atomnya yang di bawah ini, yakni 9. Kemudian elektronnya ada berapa? Elektronnya juga ada 9. Karena atom F ini adalah atom netral atau atom tidak bermuatan. Jadi jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kemudian nomor massa yang ada di atas ini ya, 19. Kemudian kita tentukan bisa jumlah neutronnya, yakni nomor massa dikurangi nomor atom.
Ingat ya, nomor massa adalah gabungan antara proton dan neutron, sedangkan nomor atom adalah proton. Jadi kalau mencari neutron tinggal yang atas dikurangi yang bawah gitu aja ya. Nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi jumlah neutronnya adalah 10. Sehingga dapat disimpulkan ada 9 proton, 9 elektron, dan 10 neutron. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita menentukan jumlah partikel subatom, masih sama ya. Oke, tapi di sini ada perbedaan. Yang satu bentuk atom netral, yang satunya bentuk atom bermuatan. Jika suatu atom memiliki proton dan elektron sama, maka disebut sebagai atom netral. Contohnya Na begini. Tapi kalau suatu atom ternyata bereaksi dengan atom yang lain dengan melepas atau menerima elektron, maka akan memiliki jumlah proton dan elektron yang berbeda. Disebut sebagai atom bermuatan atau ion. Seperti itu. Oke, kita ambil satu contoh yang kiri dulu. Na nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Sehingga jumlah protonnya 11, elektronnya juga 11, sedangkan neutronnya 12 ya. Oke, 23 dikurangi 11, 12. Protonnya 11 karena nomor atomnya 11, elektronnya 11 karena atomnya nggak bermuatan, jadi sama dengan proton. Sedangkan di sisi kanan, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Di sini saya beri tambahan muatan, muatannya positif 1. Sehingga jumlah protonnya sama dengan 11, masih tetap, tapi jumlah elektronnya berubah. Ya, 11 dikurangi muatan, 11 dikurangi 1, sama dengan 10. Nah, sedangkan neutronnya tetap sama, yakni 12. Jadi pada intinya, apabila ada atom yang sama, tetapi satunya netral, satunya bermuatan, maka yang berbeda hanyalah elektronnya. Oke, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini ada contohnya. Lagi, untuk ion negatif. Oksigen 2 min. Nomor atomnya 8, nomor masanya 16, muatannya negatif 2. Sehingga jumlah protonnya adalah 8, jumlah elektronnya adalah 8 dikurangi min 2. Ingat ya, dikurangi min 2. Artinya nanti min ketemu min jadi plus, atau negatif ketemu negatif jadi positif. Artinya 8 plus 2 sama dengan 10 elektron. Untuk neutronnya tinggal dikurangi atas, dikurangi bawah, sama dengan 8 neutron. Oke. Nah, selanjutnya untuk nitrogen 3 min. Nah, ini coba silahkan dicoba ya masing-masing kalian untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini atau mengisi ya yang kosong ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subbab isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Oke, dari pengertiannya dulu. Isotop artinya adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Coba perhatikan. Ada 3 isotop dari atom nitrogen. Ada N13, N14, N15. Tapi coba perhatikan. Nomor atomnya mereka sama semua, yakni 7. Yang berbeda hanyalah nomor masanya. Sehingga ini disebut sebagai isotop. Karena mempunyai nomor atom sama tapi nomor masanya berbeda. Ada lagi contohnya, misal isotop karbon. Karbon punya isotop 12, 13, dan 14. Berarti itu disebut sebagai isotop karbon. Seperti itu. Dan ada beberapa contoh isotop dari atom-atom yang lainnya juga. Selanjutnya ada isoton. Isoton ini adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Contohnya di sini ada kalium sama kalsium. Kalium di sini mempunyai massa 39, nomor atom 19, berarti neutronnya sama dengan 39 dikurangi 19 sama dengan 20, sedangkan kalsium di sini punya nomor massa 40 dan nomor atom 20, sehingga neutronnya sama dengan 40 dikurangi 20, jadi sama-sama 20 untuk neutron dari kalium dan kalsium. Maka atom-atom tersebut disebut sebagai isoton. Antara kalium dengan kalsium itu isoton. Ingat ya, K kalium, kalau Ca itu kalsium. Oke, lanjut isobar.
kalau isobar itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa sama. Jadi yang atas yang sama. Contohnya ada karbon 13 sama nitrogen 13. Nomor atomnya beda, simbolnya juga beda, tapi yang sama adalah massanya. Itu disebut sebagai isobar. Kemudian ada lagi yang terakhir yakni isoelektron. Kalau namanya sudah jelas ya, iso itu artinya sama, elektron ya artinya elektron. Maknanya adalah atom-atom atau ion-ion yang mempunyai elektron yang sama. Contohnya ada Na+. Di sini Na+, jumlah elektronnya adalah sebesar 11 dikurangi 1 ya. Jumlah proton dikurangi muatan 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Sedangkan untuk ion fluor ya, nomor atomnya 9 dikurangi min 1, berarti 9 min 1 artinya 9 plus 1 jadinya 10 seperti itu ya. Jadi ini elektronnya sama dengan 10, sedangkan yang di sini juga sama. Elektronnya sama dengan 10. Ini yang sama adalah nomor massanya. Oke, nomor massanya. Ini yang sama adalah neutronnya. Kalau yang ini yang sama adalah nomor atomnya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita menghitung tentang massa atom relatif. Nah, sebelumnya di slide sebelumnya tadi kita tahu bahwa di dalam tabel periodik unsur massa yang ditulis dalam tabel periodik unsur itu kan ada desimalnya, ada angka koma-komanya. Kenapa hal itu kok bisa terjadi? Itu karena apa? Karena sebenarnya atom-atom sejenis yang sama ya, isotop dari suatu atom di alam kita itu ditemukan dalam jumlah massa yang berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada contohnya. Oksigen itu punya 3 isotop, yakni isotop 16, 17, dan 18. Nah, apabila dihitung menggunakan rumus berikut ini, maka akan ketemu nilai dari massa rata-ratanya atau massa atom relatifnya. Di dalam tabel periodik unsur ditulis angka 15,999 sekian. Artinya itu adalah rata-rata dari isotop oksigen. Dari isotop 16, 17, dan 18. Seperti itu. Nah, jumlah perhitungannya juga memperhatikan banyaknya isotop tersebut di alam kita. Jadi, dari 100%, ya, 100% oksigen yang ada di alam kita, sebanyak 99,76% itu adanya adalah oksigen 16, punya massa 16. Ada 0,04% adalah oksigen 17, dan sisanya ada 0,2% adalah oksigen 18. Berarti didominasi oleh oksigen 16. Maka dari itu dalam tabel periodik unsur, oksigen itu mempunyai massa rata-rata hampir mendekati angka 16. Seperti itu. Nah, itu adalah perhitungan dari massa atom relatif ya. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa dari suatu atom terhadap massa atom karbon 12. Dalam perhitungannya, suatu massa atom relatif itu dibandingkan dengan 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Kenapa karbon 12 kok dipilih jadi pembandingnya? Karena isotop karbon 12 adalah isotop atom yang paling stabil di antara atom-atom yang lainnya. Oke, jadi rumusnya berikut ini. Massa atom relatif suatu unsur X misalnya sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Oke, seperti itu. Atau bisa menggunakan cara yang ada di bawah ini. Ya. Bila suatu oksigen terdiri atas 3 isotop 16, 17, dan 18, hitunglah massa atom relatif dari unsur oksigen tersebut. Caranya cukup mudah ya. Massa atom relatif atau massa rata-rata itu sama dengan persentase dari isotop dikali massanya ya, 99,76 dikali 16. 16-nya dari sini ditambah 0,04% ya dikali 17, terus kemudian 0,2
persen dikali 18. Kemudian semuanya dijumlahkan baru dibagi angka 100. Kenapa dibagi angka 100? Ingat karena di sini masih ada satuan persennya ya. Masih ada pembaginya, ada persennya. Jadi menghilangkan persennya dengan cara dibagi 100. Ketemu angka 16,0044. Ini adalah massa rata-rata dari unsur oksigen dalam perhitungan contoh berikut ini. Oke, nanti bisa diterapkan untuk contoh unsur yang lain. Oke, sekian untuk materi tentang isotop, isoton, isobar, kemudian ada nomor massa, nomor atom. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Oke, tetap semangat ya dalam belajarnya, jangan sampai berkurang, dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.